Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Rapat paripurna DPR KPUS tentang pembahasan rancangan kanun perubahan anggaran pendapatan belanja Kabupaten Garut atau PAPBD atau anggaran 2023 dengan seni kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.
Jika fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di daerah, dan selanjutnya fungsi pembentukan perda sebagaimana dimaksud pada pasal 149 ayat 1 huruf A dilaksanakan dengan cara membahas bersama dengan bupati, wali kota, dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan perda kabupaten. Bapak PJ hadirin dan yang berbahagia, fungsi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 149 ayat 1 huruf B diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap rancangan undang-undang kabupaten tentang APBD kabupaten yang diajukan oleh bupati. Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan dengan cara membahas sebuah PGAS yang disusun oleh bupati yang disampaikan kepada berdasarkan RKPD. B. Membahas perda atau kanun kabupaten tentang APBD kabupaten. C. Pembahasan rancangan perda kabupaten tentang perubahan APBD kabupaten. D. Membahas rancangan perda kabupaten tentang pertanggungjawaban APBD kabupaten. Hadirin yang berbahagia, fungsi pengawas sebagaimana dimaksud dalam pasal 149 ayat 1 huruf C diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan perda kabupaten dan peraturan bupati serta pelaksanaan ketentuan perundang-undangan yang lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten dan pelaksanaan tidak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Bapak Bupati hadirin yang berbahagia, memperhatikan peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah pasal 160 mengisyaratkan pemerintah daerah menyusun laporan realisasi semester pertama APBD dan untuk 6 bulan berikutnya. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disampaikan kepada DPRD paling lambat bulan Juli tahun anggaran berkenaan. Selanjutnya di pasal 161 mengisyaratkan laporan realisasi semester pertama APBD sebagaimana dimaksud pada pasal 160 menjadi dasar perubahan APBD. Kedua, perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilakukan apabila terjadi A. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kuat. B. Keadaan yang menyebabkan harus dilaksanakan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program dan antar kegiatan dan antar jenis belanja lainnya. C. Keadaan yang menyebabkan silpa tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran negara. D. Keadaan darurat atau keadaan luar biasa. Sidang dewan yang terhormat, dari mulai di atas kepala daerah memformulasikan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kuat ke dalam rancangan perubahan kuat serta perubahan PPAS berdasarkan perubahan RKPD. Rancangan perubahan kuat dan rancangan perubahan PPAS yang telah dibahas bersama dan disepakati kepala daerah bersama DPR menjadi perubahan kuat dan perubahan PPAS sebagaimana perubahan perangkat daerah dalam menyusun RKA-SKPK. Bapak Bupati hadirin yang kami muliakan, rancangan kanun tentang perubahan atau PABDK yang telah disusun oleh PPK disampaikan kepada kepala daerah wajib menyampaikan rancangan kanun tentang perubahan APBK kepada DPRK sesuai penjelasan dokumen pendukung untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama. Pada saat ini rancangan kanun tentang perubahan APBK disertai penjelasan dan dokumen pendukung telah kita terima dari kepala daerah. Maka dari itu kami berharap kepada rekan-rekan anggota DPRK kita berikan kesempatan seluruh bahasa untuk membahas rancangan kanun perubahan APBK dalam anggaran 2023 berpedoman kepada perubahan RKPD, perubahan kuat dan perubahan PPAS. Hadirin yang berbahagia, demikian di dalam sabunnya yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan pembahasan ini nanti akan kita
perencanaan awal kebijakan umum anggaran, baik asumsi makro, target pendapatan, belanja dan pembiayaan yang sedang dilaksanakan, sehingga pendanaan dan pelaksanaan program kegiatan dalam rangka pembangunan dapat dicapai sasaran yang kita harapkan bersama-sama. Saudara pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat serta rekan-rekan unsur Forkopimda dan hadirin yang telah berhadir di tempat yang berbahagia ini. Di samping itu perlu juga disampaikan kepada seluruh anggota Dewan yang terhormat bahwa sebagian besar dari perubahan ini adalah untuk menampung program kegiatan dan sub-kegiatan yang telah dilaksanakan mendahului perubahan anggaran pendapatan dan belanja kabupaten tahun anggaran 2023, serta usulan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja. Kami menyadari rancangan kanun tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja kabupaten Banyumas tahun anggaran 2023 yang telah disampaikan masih jauh dari kesempurnaan. Masih banyak usulan dan kebutuhan mendesak yang idealnya dibangun di dalam perubahan ini. Namun, karena keterbatasan anggaran, kami mohon kepada semua SKPK yang telah menyampaikan usulan perubahan untuk dapat bersabar dan memahami apabila usulannya belum tertanggung dalam perubahan ini. Pada kesempatan ini, kami ingatkan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten atau SKPK yang memiliki target pendapatan asli daerah atau PAD agar dapat melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi seluruh sumber-sumber pendapatan sehingga dapat mencapai target yang telah ditetapkan bersama. Saudara pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat serta hadirin yang berbahagia, besar harapan kami beberapa hari ke depan rancangan kanun tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten Banyumas tahun anggaran 2023 dapat dibahas, disempurnakan, dan dimaknai secara arif dan bijaksana di gedung Dewan yang terhormat ini untuk dapat disepakati dan untuk dapat disampaikan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat paling lambat 3 hari sejak tanggal persetujuan rancangan kanun tentang perubahan APBK untuk mendapat evaluasi sebelum ditetapkan menjadi kanun Kabupaten Banyumas tentang perubahan APBK. Saudara pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat serta hadirin sekalian yang berbahagia, demikian sambutan yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Banyumas ini dapat berjalan dengan tertib dan lancar, sehingga rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja tahun anggaran 2023 dapat ditetapkan sesuai dengan agenda. Akhirnya, pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua berserah diri seraya mendapatkan taufik dan hidayahnya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memberkahi acara ini, mari kita bersama-sama berdoa yang dipimpin langsung oleh petugas gedung ini dan bersilakan. Dengan mengucapkan puji serta syukur kehadiran-Mu atas curahan dan rahmat karunia-Mu pada siang yang berbahagia ini, kami dapat melaksanakan rapat paripurna DPRK Gayus tentang pembahasan rancangan kanun perubahan anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten Gayus tahun 2023
serta pembahasan rancangan kanun Kabupaten Gayo Luwes tentang pembentukan dan susunan perangkat Kabupaten Gayo Luwes masa sidang ketiga tahun 2023 dengan penuh hikmat teriring doa. Semoga Engkau meridhoi sidang ini, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, di dalam rapat paripurna yang kami laksanakan ini, kami berkumpul, bermusyawarah, berdiskusi, mengurai pikiran dalam menggunakan fungsi kami sebagai lembaga pengawasan untuk menyampaikan aspirasi kerakyatan dan memberikan sumbangsih terbaik bagi negeri. Untuk itu, ya Allah, berikanlah kesehatan kepada kami semuanya, khususnya bagi anggota DPRK Gayo Luwes, agar dalam memutuskan dan menetapkan semata-mata mengedepankan untuk kepentingan masyarakat negeri Seribu Bukit ini, ya Allah. Allahumma yasir wa la tu'assir, ya Allah, dan yang maha memudahkan. Mudahkanlah urusan kami, ya Allah. Sungguh tidaklah mudah kami menjalani ujian dan cobaan yang Engkau berikan. Sebagai insan yang beriman, kami yakin Engkau tidak akan memberikan ujian dan cobaan itu kepada hamba-hamba-Mu yang mengemban ini semua. Harapan kami, ya Allah, semoga Gayo Luwes ke depan semakin bangkit dan dapat bersanding dengan kabupaten kota lainnya. Ya Allah, ya Ghaffar, ampunilah semua dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dosa guru-guru kami yang telah mengukir kehidupan kami, sehingga kami dapat berkiprah dan ikut serta mencerdaskan negeri ini. Dan terimalah amal dan perjuangan kami, ya Allah, karena hanya Engkaulah Zat yang Maha Pengampun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada petugas yang telah membacakan doa. Maka dengan berakhirnya pembacaan doa tadi, maka acara pembukaan dianggap sudah selesai. Maka rapat kita skor selama 5